Horas, balik ke Akademi dari tepian Danau Toba yang sangat indah. Oke pemirsa ya, lagi-lagi kita bicarakan para maling uang rakyat ini yang berprofesi sebagai pejabat publik, pejabat negara ya, juga berprofesi sebagai wakil rakyat ya, DPR, isinya maling semua, maling muak jijik kita lihatnya ya. Kita katanya negara beragama, tetapi mentalitas wakil rakyat kita, pejabat kita itu jauh dari nilai-nilai agama ya. Orang-orang munafik, menjijikkan. Sampai kapanlah negara ini bakal maju? Seperti kata Pak Prabowo Subianto ya, yang akan menyalip negara Jepang, Prancis, Jerman, dan lainnya. Waduh, kalau kata-kata ya, Pak Prabowo Subianto sejauh ini masih omong-omong ini. Ya, kita membahas ya tentang korupsi IKTP. Anggarannya 5,9 triliun alias 5.900 miliar. Oh, bisa dibayangkan ya, 5.900 miliar rupiah atau 5,9 triliun atau 5 apa itu? Waduh, gimana ngitungnya itu ya? Uang seperti itu ternyata ya, dengan anggaran besar seperti itu dari Kementerian Dalam Negeri ya, vendornya cuma di sebuah ruko di Fatmawati. Aduh ya, ya, uang anggaran 5,9 triliun ya untuk IKTP yang jadi plastik itu ada gunanya nggak ya? 5,9 triliun ya, itu vendornya sekelas ruko di Fatmawati, Jakarta Selatan ya. Vendornya bernama Johannes Marlim ya, katanya Johannes Marlim ini sudah tewas di Amerika Serikat katanya ya, nggak tahu dan nggak mau tahu juga. Andi Narogong juga, mereka dua inilah otak dari vendor ini, kerjasamalah dengan Kementerian Dalam Negeri dengan DPR ya, Ketua DPR Setia Novanto dan bawahannya, nanti kita bahas. Inilah Andi Narogong 2010 bersama tim Fatmawati alias Ruko ya, Marlim, Johannes Marlim dan Andi Narogong, perusahaan anggota konsorsium dan vendor IKTP di Ruko Fatmawati, kalau nggak salah Jakarta Selatan ya. Nah inilah mereka dua ya, si Johannes Marlim ini jabatannya Direktur Biomorph Loan LLC Amerika Serikat, perusahaan penyedia layanan teknologi biometrik, provider product automated fingerprint identification system AFIS yang ada di IKTP kita. Katanya kan kita nggak periksa soalnya, bentuknya plastik juga. Tak apalah gunanya itu ya, dari kertas menjadi plastik, butuh 5,9 triliun. Nah mereka dua ini memberikan uang ke terdakwa. Uang pertama ke terdakwa IKTP $200.000 ke Sugiarto, ini pejabat Kemendagri ya. 2011 juga memberi uang $20.000, sebagian digunakan untuk membeli 1 unit mobil Honda Jazz oleh Sugiarto. Ini pejabat eksekutif di Kemendagri. Terus keuntungannya Johannes Marlim ini dari proyek IKTP ya, sebagai vendor 14.880.000. 14 juta ya, 1 juta itu berapa itu? Berapa miliar itu? Triliun ya. Aduh ya. Miliar ya, 14 juta pokoknya itulah. 14 juta susah saya karena nggak pernah punya dolar. 14.880.000 dolar dan 25 miliar rupiah ya, 242 juta sekian. Inilah keuntungannya dia. Waduh ya. Inilah ya mereka dua, Johannes Marlim dan Andi Narogong. Nah, di dalam sidang inilah 10 pengakuan si
Andi Narogong ini. Uang untuk Setia Novanto ini. Beberapa kali bertemu di rumah Setia Novanto membahas pembagian fee dan teknis dalam pengadaan barang dan jasa. Uang untuk Setia Novanto diputar dulu di Singapura. Oh, licik bener ya Setia Novanto ini. Terus Setia Novanto mendapat jam tangan seharga 135.000 dolar dari Andi Narogong dan Johannes Marlim. Terus adik Gamawan Fauzi itu Menteri Dalam Negerinya saat itu ya 2010-2011 pada zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, adik Gamawan Fauzi salah satu kunci dalam proses lelang proyek IKTP. Khairuman Harahap dan Setia Novanto menagih uang kepada Andi untuk diberikan kepada DPR. Khairuman Harahap ini anggota DPR dari Golkar ya. Terus jatah untuk Novanto diberikan melalui perantara. Oh, jadi jatahnya lewat perantara coy. Ya, jadi nggak langsung si Andi Narogong dan Johannes Marlim ini ya memberikan ke Setia Novanto lewat perantara Made Oka Masagung. Terus menyebut ada jatah untuk Setia Novanto dan DPR sebanyak 5 juta dolar AS. Setelah itu pengakuannya si Andi Narogong ini di pengadilan menyebut Atsmin Aulia, adik mantan Mendagri Gamawan Fauzi mendapat ruko dari proyek IKTP. Jadi adiknya pun dapat ruko. Gamawan Fauzi, Mendagri saat itu. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Terus mengaku ada markup dan kerugian negara dalam pengadaan IKTP. Novanto mengembalikan jam tangan pada awal 2017 saat kasus korupsi IKTP dibicarakan publik. Nah, inilah pengakuannya dia. Jamnya 135.000 dolar ya, US dollar. Waduh. Inilah dia ya, Gamawan Fauzi ya. Kemendagri tahun 2010 menyiapkan dana 6 triliun ya. Atau 5,9 katanya. Untuk proyek IKTP dan program nomor induk kependudukan NIK nasional. 2011 Mendagri Gamawan Fauzi ya ini nggak diterdakwakan atau ditersangkakan ya, bebas ini orang. Mendagri Gamawan Fauzi meminta KPK untuk mengawasi proyek IKTP. 21 Februari 2011 proyek tender ya, proses tender proyek IKTP dilakukan. Terus seterusnya. Terus di sini 2013 Nazarudin ya beberkan 11 proyek yang jadi bancakan DPR. Nah, jadi ada 11 proyek bancakan DPR dan legislatif dan eksekutif. Luar biasa ya, uang rakyat sedemikian biadab mereka salah gunakan. Rakyat capek ya bayar pajak, begini kualitas DPR ya. Kasus apa juga BTS 4G itu 70 miliar uang lewat Nistra Yohan, stafnya si Menlu Sugiono sekarang itu sampai sekarang nggak diusut itu untuk Komisi 1 DPR katanya 70 miliar sampai sekarang aman juga. Sugiono, Nistra Yohan ya, si Dito Aryo Tejo itu 27 miliar katanya cuma dibalikkan. Nazarudin beberkan 11 proyek yang jadi bancakan DPR ke penyidik KPK, salah satunya IKTP ya. Salah 2 lainnya Hambalang itu ya, yang ini ditetapkan terdakwa dengan Anas Urbaningrum. Nah, 2014 KPK tetapkan ex-direktur pengelolaan informasi administrasi kependudukan Kemendagri ya. Jadi direkturnya Kemendagri ya, Sugiarto sebagai tersangka, tetapi Menteri Dalam Negerinya kayaknya nggak tahu apa-apa gitu ceritanya ya. Jadi korupsi direkturnya, Mendagrinya Gamawan Fauzi nggak tahu apa-apa gitulah, seperti kasus korupsi Pertamina sekarang 193,7 triliun, tetapi Menteri BUMN Erick Thohir seolah-olah nggak tahu apa-apa gitu ya, terus mengatakan nanti saya akan mereview total. Sudah hilang uang rakyat, uang negara, enak kali ya nanti review total. Menteri apa itu ya, ya hancur ya lakum.
2017 KPK sebut ada bukti aliran dana IKTP dan KPK tetapkan ex Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman jadi tersangka. Jadi pejabat Kemendagrinya itu nggak sampai Mendagrinya, Direktur Pengelolaan Informasi Sugiarto dan Dirjen Dukcapilnya saja Irman. Itulah yang menjadi tersangka. Kalau Gamawan Fauzi sudah dipanggil berapa kali ini? KPK lolos ya. Gamawan Fauzi lolos dan kaya. Nah inilah yang dihukum ya, para terdakwa di korupsi IKTP yang merugikan 2,3 triliun uang rakyat. 2,3 triliun dari anggaran 5,9 triliun. Nah inilah ya, karena si Johannes Marlim katanya sudah tewas di Amerika Serikat, jadi yang dipidana cuma Andi Narogong sebagai vendor ya, penyedia IKTP. Pengadilan tinggi memperberat hukuman dari 8 menjadi 11 tahun. Terus nanti kasasi PK bisa jadi dia seperti Anas Urbaningrum ya. Ketua Mahkamah Agung sekarang Sunarto menyunat dari 14 tahun menjadi 8 tahun dengan prinsip unus testis nullus testis. Satu saksi bukan saksi, karena saksinya mengatakan cuma Nazarudin, dipotonglah 45%. Baik kali pokoknya Hakim Agung kita ini pada maling uang rakyat. Peran Andi Narogong terlibat dalam proses penganggaran serta pengadaan barang dan jasa proyek IKTP, membentuk tim Fatmawati, itulah di Ruko Fatmawati itu, yang mengatur pemenang lelang serta pengadaan barang dan jasa proyek pengadaan IKTP. Ya, jadi mereka bukan hanya pengadaan, mereka juga mengatur pemenang lelang. Ya, dengan siapa? Ya, pejabat Kemendagri lah ya, karena dia yang menggelontorkan uang. Terus Irman dan Sugiarto, mantan pejabat Kemendagri itu, ya, Mahkamah Agung memperberat hukuman dari 7 dan 15 tahun menjadi 15 tahun penjara pada Rabu 18 April 2018 ya. Cuma 15 tahun, nanti kan dapat remisi, dapat pembebasan bersyarat, tetap kaya orang ini dua ya. Sebelum mati ya bisa menikmati uang malingnya itu, uang rakyat itu. Pengembalian kerugian negara, Irman diminta membayar 500.000 dolar. Ya, US dollar ya, dolar Amerika, dan 1 miliar. Sugiarto diminta membayar 450.000 US dollar dan 460 juta rupiah. Perannya mereka dua ini mempengaruhi terjadinya persaingan tidak sehat. Ya, itulah ya, mengatur siapa yang pemenang lelang. Sugiarto melanggar ketentuan dan etika pengadaan barang dan jasa pemerintah. Irman menentukan pemenang yang akan mengerjakan proyek. Luar biasa. Dan itu ceritanya tidak diketahui oleh Gamawan Fauzi sebagai Mendagri ya kan. Uang sebesar itu ceritanya nggak dimonitor Gamawan Fauzi. Nah inilah tersangka utamanya, cuma 15 tahun juga ya. Setia Novanto, ketua DPR saat itu. Peran menyarankan Charles Sutanto, Eka Praja, dan Made Oka menggunakan chip pabrikan Tiongkok. Melakukan kolusi dengan Andi Agustinus alias Narogong dan sejumlah anggota DPR terkait penganggaran dan kesepakatan komisi. Dia lah yang mengatur ya untuk komisi di DPR itu. Nanti kita lihat inilah dia. Uang yang didistribusikan, uang rakyat itu ya, dari IKTP ya, 5,9 triliun itu ya, dikorupsi 2,3 triliun rupiah. Oke, kita mulai dari mana ini semua anggota DPR ini ya? Mulai dari Yasona Lauli ya. Ini dari Detik ya, menerima 84.000 dolar ya. Kalau 100.000 dolar 1,6 miliar, berarti ini sekitar 1,3 1,4 miliar rupiah. Ganjar Pranowo. Wah, orang ini bebas semua ya sampai sekarang ya. Ganjar Pranowo 520.000 dolar ya, sekitar 8 miliar lebih. Waduh, dengan kurs 16.000 sekian ya. Oli Dondo Kambe 1,2 juta dolar. 1,2 juta dolar itu.
8 berapa itu? 8 miliar ya, 8 miliar lah. Ya, Gamawan Fauzi, inilah Mendagrinya. Sampai sekarang mereka tiga ini dari PDIP. Gamawan Fauzi, Mendagri, 4,5 juta dolar US ya, dan 50 juta rupiah. Aman sampai sekarang. Memang pilih-pilih hukum di Indonesia ini. Nah ini Anas Urbaningrum, 5,5 juta dolar. Berarti berapa ini? 88 miliar ya. Kaya bener ini. Padahal dia sudah terdakwa juga kasus Sambalang. Ya, 8 tahun penjara, harusnya 14 tahun. Dan di kasus apa ini? Ya wajar ya, pada saat itu Demokrat yang berkuasa ya kan. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Demokrat, ya wajar dapat lebih banyak ya, 5,5 juta dolar. Ya, 88 miliar. Demokrat yang lain, Marzuki Ali, 20 miliar. Buset ya. Waduh. Melkias Markus Mekeng, 1,4 juta US dollar, ya, sekitar 20 miliar rupiah ini dari Golkar. Ade Komarudin, 100.000 dolar, ya, 1,6 miliar dari Golkar itu. Dari P3, Numan Abdul Hakim, 37.000 dolar, sekitar berapa itu ya, 4 sampai 5 miliar. Ini dari mana nih, partai apa nih? Bulan Bintang atau PAN ini ya. Teguh Juwarno, kalau nggak salah ini sering di TV nih, pengacara apa ini ya, pembawa acara ini ya. Teguh Juwarno, 167.000 dolar, ya, sekitar 2,5 miliar lah. Terus ini dari partai apa ini? Bulan Bintang kalau nggak salah ya, nggak tahu ya. Abdul Malik Haramain, 37.000 US dollar, ya, sekitar 5 miliar rupiah. Dan mereka ini nggak ada satupun yang tersangkakan sampai sekarang ya. Para anggota dewan ini cuma Setia Novanto aja ya. Aman sampai sekarang, uang rakyat sudah, aduh ya betah ya. Ya ini mantan capres ini kalau nggak salah, Ganjar Pranowo. Ya sudah dipanggil tapi nggak ditangkap ya. 520.000 US dollar. Anas Urbaningrum, 5,5 juta dolar. Ya Sona Lauli kalau nggak salah Menkumham dulu, 84.000 US dollar. Wih, tahe. Hepeng rakyat itu. Nilai proyek 5,9 triliun. Kerugian negara 2,3 triliun. Dikembalikan cuma 250 miliar. Kerugian negara 2,3 triliun. Yang dikembalikan 250 miliar, 1/4 triliun aja ya. Kaya lah mereka ya. Poya-poya lah mereka ini semua kaya. Dari rampasan uang rakyat. Kaya bener. Maling uang rakyat, kaya, hidup mewah. Makanya saya bilang sama Pak Prabowo Subianto, harus berubahlah Indonesia ini kalau mau maju ya. Buat perampasan aset itu, miskinkan mereka. Ini kok nggak bisa mereka dijeratin orang-orang ini. Ini kan pengakuan di sidang ini ya, oleh Setia Novanto dan lainnya ini. Aduh, tahe. Kalau nggak miskin mereka ya terus aja ini berulang, ini rakyat makin miskin. Para anggota DPR, para pejabat kementerian, menteri kaya terus. Tapi gimana kita harapkan Anda? Ya, Sugiono pun nggak dikurung. Wakil Menkumhamnya itu Edi Hiares masih santai. Kasus suap tambang 8 miliar. Dito Aryo Tejo 27 miliar kasus korupsi BTS 4G. Kasus minyak goreng merugikan negara 6 sekian triliun. Erlangga Hartarto masih senyum-senyum aja, mereka munafik kayak gitu ya. Ya inilah dia. Inilah uang-uangnya dibagikan ke pelaksana kerja. 11% ke Anas Urbaningrum dan Nazarudin. 11% untuk Setia Novanto dan Andi Narogong. 574,2 miliar ya. 7% dibagikan ke pejabat Mendagri, 5% anggota Komisi 2 DPR, 51% belanja modal.
jadi cuma 51% aja ya belanja modal ya, sisanya mereka bagi-bagi uang itu dan tidak dimintai tanggung jawab sampai sekarang. Luar biasa ya, negara kita ini negara sakit ya. Kalau prediksi bubar 2027 ya makin benar lah ini ya. Pak Prabowo Subianto mengutip dari novel yang katanya fiksi itu makin benar ya, karena fiksi itu bisa jadi prediksinya benar kalau ditulis oleh para pakar ini ya, pakar intelijen lain-lainnya. Begini, coba uang rakyat santai aja dan tidak dimintai tanggung jawab. 2,3 triliun kerugian negara dibalikkan cuma 250 miliar. Coba bayangkan. Dari detik.com, wah, Puan dan Pramono Anung di IKTP. Pramono Anung kalau nggak salah ini, apa ini? Menjadi gubernur DKI ya. Dapat juga ya. Alah. Puan Maharani, Ganjar Pranowo, Pramono Anung, Oli Dodo Kambe. Masing-masing 500.000 US dollar ya dari PDIP. Pokoknya mereka kompak kalau di dalam hal nyolong itu, kompak ya. Di sini keterangannya ya. Made Oka Masagung menyampaikan dia menyerahkan uang ke dewan untuk Puan Maharani 500 ribu US dollar kepada Puan Maharani dan Pramono Anung. 500.000 US dollar itu berarti 8 miliar ya. Pantasan bisa nyagup ini siapa ini? Pramono Anung ya, dari IKTP aja 500.000 US dollar ya, katanya si Setia Novanto. Ya, inilah tadi dari Partai Golkar juga ya, untuk biaya Rapimnas Partai Golkar juga cair 5 miliar dari korupsi IKTP. Mekias Markus Mekeng, Kairimuan Harahap, terus dari Partai PKS juga Tamsil Lindrung, kompak ya dari PKS. Jadi nggak ada mereka itu berantem kalau masalah nyolong. PDIP, Golkar, PKS, tadi P3 itu apa ya, P3, yang lain kompak. Tapi pada saat kampanye demi rakyat, untung nggak dibilang ya, mati, siap mati demi rakyat. Seperti Pak Prabowo ya, saya teken sejak saya usia 18 tahun. Ya, sampai sekarang ngomong-ngomong. Tahe Indonesia. Nah, di terahnya siapa ini, Setia Novanto itu, ini dia, ada keluarganya sampai anak ya terlibat juga, tapi nggak masuk penjara ya. Istrinya juga, istri Novanto ya, di PT Mondialindo. Inilah terahnya dia. Anak Duina Mekaela ya, adiknya Andi Agustinus, Andi Narogong tadi ya, Vidi Gunawan, keponakan Setia Novanto, Irvanto Hendra Rampambudi. Nama keluarga Setia Novanto berada di pusaran suap IKTP lewat PT Murakabi Sejahtera bersama konsorsium Astragrafia Murakabi, disebut sebagai perusahaan pendamping untuk memenangkan konsorsium PNRI. Waduh, keluarga semua ya. Anaknya Setia Novanto juga ini, Setia Herwindo, nggak masuk penjara mereka ini semua. Aman kali ya nyolong di Indonesia ini, terutama anggota DPR ini ya. Aduh, Yasona Lauli, Menkumham 2 periode Joko Widodo, aman. Jangan-jangan saling sandera mereka ini ya semua ya. Kau nyolong itu aku tahu, kau nyolong itu ini aku tahu. Jadi saling mengunci mereka, menyandera ya. Luar biasa kalau nyolong uang rakyat itu ya. Soalnya kita memang negara maling sih kita ya. Kalau orang-orang ini nggak ditangkap, kita negara apa ya, pengecut, munafik ya. Isinya para pejabat munafik semua. Tak apalah yang bisa diperbuat selain berharap sama Prabowo Subianto sebenarnya. Tapi harapan itu makin hari makin tipis, ya makin tipis dan sirna dihembuskan oleh angin ya, seperti debu harapan rakyat itu. Jadi kata-kata saya siap mati demi rakyat, saya sudah tanda tangani teken siap mati sejak saya usia 18 tahun.
itu jadi kayak apalah ya, untuk menyanyikan cerita-cerita untuk meninabobokan kambing aja lah di kandang, ya nggak usah diserusin gitu, karena sampai saat ini pun satu statement pun penegakan hukum oleh Prabowo Subianto belum keluar, satu statement pun ya untuk merampas aset para maling ini, dimiskinkan, nggak ada. Ya, membuat undang-undang itu pun nggak ada. Ya, lebih baik dia merevisi secara kilat undang-undang BUMN supaya lahir ini Danantara, entah apa maksudnya. Ya, seolah-olah rakyat penting kali itu. Padahal lebih penting untuk membuat jerah ini para maling uang rakyat ini. Harusnya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.